atau resolusi. Ya, adik-adik, resolusi. Nah, di spesifitas atau di selektivitas ini, kita itu yang intinya, kalau misalnya kita mau melakukan pengujian nih, tapi pengujian itu misalnya di bahan kita itu ada obat, ada zat A, zat B, zat C, zat D. Setelah pengujian, kita bisa bedain tuh A yang mana, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Gitu. Nah, itu berarti pengujian kita selektif. Ya, selektif seperti itu. Nah, kalau kita berbicara LOD, LOQ atau limit of detection dan limit of quantification, kalau ada yang bisa dideteksi dengan terkuantifikasi dan ada yang tidak bisa terkuantifikasi. Jadi intinya kalau LOD itu kita hanya ngecek nih, oh di obat itu dia ada PCT misalnya. Oke. Nah, tapi kalau LOQ kita ngecek, oh ada PCT tapi ternyata dia itu berapa persen? Oh 95%. Itu LOQ. Seperti itu. Nah, kemudian linearitas. Kalau linearitas itu dia nanti, oh LOD ya. Kalau LOD, LOQ itu nanti pembacaannya ini ya, signal noise, SN. Kalau linearitas itu biasanya regresi linear, koefisien relasi R atau misalnya koefisien korelasi ya. Linearitas itu berarti linear. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kita menguji 500 mg paracetamol, berarti apakah dia bisa membaca 500 mg itu? Seperti takutnya kita punya alat nih metode analisa, tapi ternyata metode itu tidak bisa membaca sampai 500, dia hanya bisa membaca 200 zat paracetamol, kan nggak bisa ya, berarti dia nggak linear dong. Nah, dikatakan linear ketika dia bisa mencapai R-nya kalau nggak salah 0, sekian 0,9 gitu, 9 segituan ya kalau nggak salah syaratnya, dikatakan linear. Pokoknya dikatakan linear kalau misalnya dia bisa membaca persentase aktif yang kita uji gitu, ya. Kemudian robust. Robust itu biasanya persen bias, ya, persen bias parameternya. Nah, dia tuh kayak gimana? Jadi misal kalau kalian menguji misalnya menggunakan lagi uji di solusi nih, kan kadang tuh kalian mengganti pH, misalnya ternyata menggunakan pH ini dengan bahan buffer komposisi fase gerak, atau ini aja deh. Kenapa buffer ya? Kan lagi metode analisa ya. Misalnya kalau HPLC kita pakai fase gerak tuh, kan ada tuh komposisi fase geraknya. Nah, kalau misalnya ternyata kita ubah misalnya komposisinya dan sebagainya, kita ubah kita ubah juga pH dan sebagainya, dia itu setelah kita lakukan pengujian, dia tidak boleh mempengaruhi hasil analit. Jadi kalau kita pakai perubahan, kita ngerubah nih, kita uji challenge ngerubah di sekian pelarut, ternyata berbeda dan sebagainya, oh dia udah apa namanya? Itu namanya dia udah ngerubah, dia robust. Jadi perubahan kecil aja bisa ngerubah hasil analit kita gitu loh. Tadinya kita bisa nguji dengan 600, tapi kalau kita ubah pelarut dan sebagainya, kenapa jadi 700, kenapa jadi 300 aja yang terbaca? Berarti robust gitu. Sama aja kalau adik-adik misalnya mengganti apa ya? Misalnya ini punya kipas angin yang rusak gitu ya. Adik-adik itu biasanya kalau anginnya 1, 2, 3 kan, tapi ternyata pada saat mengganti komponen kipasnya, nggak bisa tuh dia anginnya di nomor 2, nomor 3, hanya bisa nomor 1. Nah, itu robust. Nggak konsisten perubahan gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya, akurasi dan presisi udah jelas ya bedanya apa. Kalau presisi keberulangan, kalau akurat hasil analisa kita sama dengan pembandingnya. Kalau presisi kita uji sekali, 2 kali, 4 kali, hasil ulangan itu dia sama semua. Nah, itu namanya presisi. Nah, sekarang kita masuk ke validasi pembersihan. Kalau validasi pembersihan itu, ingat, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pembersihan alat. Ya, dari kelarutan. Ini kelarutan apa? Coba contoh kelarutan dari misalnya bahan kalian. Kalau saya buat suspensi, berarti dia mengandung surfaktan. Surfaktan itu bisa nggak dibersihkan oleh deterjen? Seperti itu. Kemudian kalau saya buat emulsi, ada komponen minyak dan air. Minyaknya itu bisa nggak dibersihkan dengan deterjen? Jadi semua dipertimbangkan saat kita pembersihan alat. Potensi atau dosis. Misalnya nih dalam satu tablet dia ada paracetamol, ada CTM. Yang paling toksik di antara dua itu apa misalnya? Ternyata yang paling toksik, kemudian ternyata ini ya toksisitas. Yang paling toksik, kemudian dosisnya paling rendah, paling toksik, kemudian ternyata kelarutan obatnya itu yang paling rendah, sulit dibersihkan adalah CTM misalnya. Nah, itu dipertimbangkan pada saat membuat metode pembersihan alat.
ya, batch size-nya juga, jumlah aktifnya di ini ya, dan berwarna enggak gitu, karena prinsipnya validasi pembersihan tidak boleh ada warna yang tertinggal pada mesin atau alat. Ya, metode pengambilan sampel itu ada, kalau misalnya nih sampelnya itu kita mau residu produk, ya ini ya, ingat residu produk, kita bisa menggunakan swab dan bisa menggunakan rinsing. Tapi kalau kita mau ambil sampel sisa deterjen, itu hanya bisa dengan cara pembilasan. Ya, kalau mau ngambil sampel mikrobiologi untuk yang cleaning validasi, kita bisa pakai kontak plate atau cara swab atau pakai rinsing. Jadi, di validasi pembersihan itu, prinsipnya adalah kita akan menguji residu produk. Apa? Biasanya marker tersebutnya. Marker. Senyawa marker ya, misalnya ternyata dari obat CTM tablet yang mengandung CTM paracetamol, markernya CTM. Ya, berarti residu ini yang kita cek. Caranya dengan cara apa? Cara hapus atau rinsing. Nah, kemudian yang kedua yang kita uji sampelnya kalau validasi pembersihan itu adalah deterjen. Deterjen itu mempengaruhi apa? TOC, total organic karbon. Ya, makanya kita uji nilai TOC, conductivity, dan pH-nya juga dengan cara pembilasan. Kemudian sampel mikrobiologi, sudah pasti kita memastikan bahwa hasil pencucian kita itu udah bersih kan, tidak ada mikrobiologinya, tidak ada mikro dan sebagainya. Kita pakai metode kontak plate, swab, atau sampel rinsing. Itu yang harus dihafalkan di sini. Itu mau bahas nggak jadi. Ada yang mau nanya nggak, Dek, di sini? Aku sambil ini ya. Oke, untuk verifikasi transportasi dan validasi pengemasan itu kita ada dua, ya. I mean yang ini agak-agak mirip-mirip sih, tapi aku coba share based on experience aku ya. Dulu aku pernah ngehandle ini, jadi ini kayak contohnya kayak kalau adik-adik pernah kerja di area atau praktik di area PKPA di area rumah sakit gitu ya, di bagian logistik atau pernah PKPA di bagian distributor, itu biasanya ada cool box yang isinya itu untuk mempertahankan suhu, ya, mempertahankan suhu. Jadi cool boxnya itu nanti ada kita simpan suatu kayak apa ya namanya, kalau nggak salah aku lupa, kayak kayak gel gitu, bukan silika gel tapi kayak gel, apa silika gel ya, kayak dia itu kayak mempertahankan suhu, kemudian nanti kita akan simpan data logger di dalamnya, kita lakukan pengujian dengan suhu ekstrim dan suhu ekstrim dingin, ekstrim panas. Nanti kita uji di situ tuh apakah dengan menggunakan sejumlah gel tersebut, apakah dengan suhu ekstrim itu akan ada perubahan suhu yang signifikan. Intinya kita ingin memvalidasi proses pengemasan kita itu bisa menjaga suhu produk kita ketika dikirimkan ke luar pulau misalnya atau ke kota manapun. Ya, ini sarana penunjang seperti air, udara, kemudian termasuk di dalamnya adalah tekanan, udara bertekanan. Nah,
Ini aku uji disolusi sekilas aja ya, aku nyampeinnya. Dimana kalau ada dua metode, dimana metode pertama itu basket, kedua itu pedal. Kemudian untuk tahapan pengujiannya itu ada 3 tahap, S1, S2, dan S3. Kalau S1 udah MS, nggak usah lanjut ke S2, tapi kalau TMS lanjut ke S2 dan ke S3 kalau TMS. Yang aku highlight adalah jumlah sampel. Untuk yang S1 jumlah sampelnya itu 6. Kemudian kalau untuk yang tahap 2, kalau yang tahap 2, ya, aku dengar kamu. Kalau untuk yang sampel tahap 2 itu berarti 12. 12 ini diambil dari mana? 6 tambah 6 ya. 6 yang ingin tambah ini. Udah paham ya harusnya. Nah, kalau untuk yang sampel S3 dia itu 24 unit. Dari mana diambilnya 12 ini ditambah dengan yang ini. Total 24. Nah, prinsipnya kalian harus pahami nilai Q. Nilai Q dan plus. Jadi kalau nilai Q itu misalnya kalau di etiket dia mencantumkan tidak boleh kurang dari 85%. Berarti nilai Q-nya 85%, berarti kalau di sini tambah 5%, berarti 90% syaratnya. Seperti itu pembacaannya ya. Berarti 6 unit ini tidak boleh kurang dari 90%. Kalau ada yang kurang 1 unit, nah lanjut ke tahap S2 dan seterusnya. Nah, BCS. Kalau BCS ini yang penting apa ya? Karena kita akan bahas UDT atau BABE, berarti harus paham terkait BCS kelas ya, dihafalkan aja sih. Dihafalkan dulu tuh paling sering sih prosemid ya, dulu sering muncul tuh prosemid. Jadi ini harus dihafalkan, mutlak dihafalkan dan dipahami bahwa BCS itu ada berapa kelas. Itu ya, beberapa kelas. Dan BCS berhubungan dengan nanti UDT dan BABE seperti itu. Ini upaya-upaya peningkatan kelarutan. Kemudian BABE ya, ini ada definisi, saya rasa ini farmakokinetik atau biofarmasetika udah dapet, cuman silahkan dibaca dulu aja definisinya. Parameter BABE, ya, ini parameter BABE, ingat. Berarti kita berbicara sekarang misalnya, kita berbicara misalnya sekarang UDT, akan ada 2 ya. Bentar di sini aja deh kayaknya bagus. Jadi yang namanya uji bioekivalensi itu, kenapa? Kenapa? Oh, kirain ada apa-apa. Iya, udah sok kirim. Iya, amanah ini teh. Tentu tidak. Bentar. Jadi kalau uji bioekivalensi ya, kalau uji bioekivalensi itu ada 2, ada in vivo, ada in vitro. Kalau in vivo itu biasanya kita sebut BABE. Ya, kalau misalnya in vitro itu yang sering kita sebut UDT. Ya, ingat syarat kita BABE itu ini aja sih yang penting, parameter dari BABE dan parameter dari UDT. Ya, ada yang tahu parameter dari UDT BABE itu apa? Jadi misalnya kalau kalian uji apa ya, uji waktu hancur syaratnya sekian, misalnya sekian KGF, atau uji kebocoran, saat uji kebocoran leak tester nggak boleh bocor. Nah, kalau BAB itu juga dia punya syarat. Ada yang tahu nggak syaratnya? Kadar. Ya, kadar, betul sekali, itu kadar. Kadar kayak gimana deh? BAB itu kita nguji apa tahu nggak? Kita uji plasma. Kita ambil darah atau plasmanya pasien, bukan pasien, jadi volunteer kita gitu yang kita siapkan, ya. Nah, ingat
yang paling penting itu adalah parameter plasmanya. Ya, urin juga ada. Ingat selain plasma itu urin juga ada. Kalau urin itu juga ada yang kayak air max-nya dan sebagainya. Tapi parameter ada juga parameter utama. Parameter utama itu seperti ini. Utamanya itu adalah Cmax ya. Kita lihat Cmax-nya berapa. Ini benar-benar menggunakan ini ya, menggunakan plasma manusia. Ya, kemudian ada yang Cmax saat steady state. Steady state kalau Cmax yang kalau dia single dose, dia pakai Cmax yang ini. Kalau single dose. Tapi kalau misalnya dia ternyata multiple dose, dia pakai ini. Dia pakai yang ini kalau multiple dose, yang Cmax yang steady state ya. Seperti itu. Ada pelengkap lainnya. Ini utamanya harus Cmax dan Cmax steady state. Tapi kalau pelengkapnya, parameter lengkapnya itu ada AUC 0 sampai tak terhingga, ada AUC 0 sampai T, ada Tmax dan ada Tmax SS. Itu ya. AUC pada kalau AUC itu berarti luar area di bawah kurva dari 0 sampai sampling terakhir biasanya. Tapi itu pelengkap, uji pelengkap. Selain Cmax ya, selain Cmax itu utamanya ada juga yang namanya AUC, tapi AUC-nya tak terhingga. AUC tak terhingga. AUC 0 sampai T. Ya, itu. Kalau BABE. Jadi kalau parameternya lolos berarti ya uji obat kalian sudah BABE. Nah, sekarang UDT. Nah, kalau UDT apa, ada yang tahu nggak? Ingat, UDT itu uji disolusi terbanding. Berarti parameternya akan sama dengan disolusi. Jadi kalau aku berbicara mengenai apa namanya? Berbicara mengenai disolusi terbanding, berarti syaratnya kayak gimana coba? Harus sama dengan inovatornya. Ya, komparator ya. Harus sama dengan komparatornya. Nah, cara kita tahu dia sama dengan komparatornya gimana dong? Saya tahu. Nilai F ya? Ya, betul, nilai F. Jadi cara kita tahu dengan cara kita tahu ya nilai F-nya ya. Nilai F-nya. Jadi nilai F similaritasnya seperti itu. Lebih dari 5%. 50% ya kalau nggak salah, 50%-an itu syaratnya. Gitu. Jadi ketika nilai F-nya itu ternyata atau nilai similaritas seperti itu, berarti dia dikatakan similar. Seperti itu. Tapi kalau ditanya ada nggak obat-obat yang tidak perlu bisa digantikan dengan ini, bisa digantikan dengan uji UDT, karena kan kalau BABE mahal ya Dek, ya minimal 400 jutaan gitu loh, karena kita mau menyewa juga, kita nyewa ini loh, volunteer, makanya agak mahal tuh kalau kita mau uji BABE sebenarnya. Nah, makanya bisa nggak ke UDT? Bisa ke UDT kalau misalnya dia memenuhi persyaratan MEA. Kayaknya aku di slide yang dikasih ada deh. Ntar. Nah, kita masuk dulu ke sini. Nah, di sini harusnya udah dicantumin sih. Nah, ini kalau prinsip uji disolusi terbanding ya, kita bisa lihat ya udah pasti kita membandingkan antara obat kopi dan obat originator. Itu udah benar. Nah, ini bisa sama atau tidak sama. Jadi kekuatan produk atau bed bisa sama atau tidak sama tergantung pengujian. Kondisi, nah kalau ingat ya 3 pH ya, UDT itu menggunakan 3 pH. Jangan dilupa UDT menggunakan 3 pH di sini. Ini udah sih perhitungannya, koreksi perubahan, pengambilan sampel. Ini ribet ya kalau adik-adik. Aku pernah mengerjakan UDT itu ketika aku di R&D dulu. Dan pengerjaan UDT itu benar-benar ketika kalian tuh punya kan 12 ya sampel. Jadi itu tuh 12 itu harus dimasukkan ke dalam vessel dalam waktu nggak boleh lebih dari, antar vessel itu nggak boleh lebih dari sekian menit. Jadi harus cepat banget ngerjainnya, dan sebisa mungkin dikerjakan oleh operator yang sama atau analis yang sama. Seperti itu. Nah, UDT itu menggunakan 3 pH. Ya, 4,5, 1,2, 6,8. Dan ini harus dihafalkan. Karena ini mutlak menggunakan 3 pH tuh. Ya, digunakan produk obat minimal 12 unit dosis gitu. Nah, kemudian ini tadi yang aku bilang. Nih, nilai harusnya nilai F ya. Ini nilai F-nya nih. Nilai F itu atau similarity factor. Ya. Biasanya itu biasanya ini RSD 50% nilai F-nya. Nih dia. Nilai F2 itu 50 atau lebih besar.
50 sampai 100 menunjukkan kesamaan atau ekivalensi kedua kurva. Intinya segitu syaratnya, ya. Pabrik farmasi ada yang menetapkan 80, tergantung kajian risiko, ya. Seperti itu. Gitu. Nah, ini kriteria yang obat uji ekivalensi in vivo. Ya, ini aku titip dibaca aja. Tidak ada yang susah dari bahasa ini. Dari bahasa-bahasanya ini obat-obat yang wajib yang harus in vivo ya. In vivo berarti BABE. Kalau in vitro berarti UDT. Ya. Nah, non parenteral yang didesain untuk sistemik misalnya transdermal, supo. Nah, itu juga wajib melakukan in vivo ya, in vivo BABE. Nah, sekarang juga ada obat yang dia itu nggak baik, dia itu cukup dilakukan dengan uji ekivalensi in vitro. Jadi nggak perlu BAB in vivo. Nah, kalau obat kopi hanya berbeda kekuatan, tapi misal nih, aku mau obatnya 50 mg, tapi kekuatan originatornya 100 mg, tapi aku sendiri yang punya originatornya. Aku nggak perlu BABE, ya, dan aku akan memproduksi tempat yang sama. Ya berarti aku nggak perlu dan komposisinya juga sama, kemudian rasio ini selama yang tercapai semua komposisi, rasio, kemudian uji bioekivalensi telah dilakukan sedikitnya pada salah satu kekuatan sediaan, berarti kita boleh hanya UDT. Berbeda kekuatan, jadi misalnya nih kekuatannya ada 3, satunya itu udah pernah diekivalensi, ya udah kita nggak usah ngelakuin pas kita mau compare, kita nggak usah ngelakuin ekivalensi, kita cukup UDT aja. Seperti itu. Kemudian untuk obat-obat yang perubahan kecil atau minor juga itu nggak perlu sih cukup UDT, ya. Seperti ini semua obat kopi berupa gas, bubuk itu nggak perlu. Tidak perlu uji ekivalensi dan sebagainya. Ini obat wajib yang bisa kalian hafalkan. Kalau nggak bisa hafal nama obatnya, hafalkan golongannya. Minimal, ya. Obat yang wajib uji ekivalensi. Nah, ini juga aku hanya sekilas aja menyampaikan ke kalian kondisi yang namanya uji stabilitas ICH ya. Kita itu kalau uji stabilitas itu ada dari suhu kamar, ada lemari pendingin dan freezer. Aduh, siapa ini? Oke. Kemudian yang aku ingin sampaikan di sini adalah jenisnya juga ada yang long term, intermediate, accelerate. Cuman intermediate itu ingat, cuman dilakukan pada suhu kamar. Lemari pendingin freezer dia nggak perlu intermediate, dia langsung long term atau accelerate. Tapi kalau freezer itu dia harus pakai long term, ya. Kalau kalian, ntar ini bukan yang negara ya, belum ya udah. Untuk frekuensi pengujian yang paling penting aku mau highlight di sini adalah ini pengujian apa? Misal nih, untuk periodiknya itu per 12 bulan, ya. Untuk yang 12 minimal 12 bulan ya, untuk jangka panjang pengujiannya itu yang pertama itu di tahun pertama itu setiap 3 bulan. Di tahun kedua setiap 6 bulan, di tahun ketiga itu mana nih? Setiap tahun kalau nggak salah. Setiap tahun diusulkan periode retest. Jadi misalnya untuk yang tahun kedua 6 bulan, untuk 3 bulan itu untuk tahun pertama. Nah, tahun berikutnya tiap tahun. Itu bisa kayak gitu kalau yang long term. Kalau yang frekuensi pengujiannya seperti itu. Nah, kalau untuk zona kita masuk ke 4, Indonesia itu 4, tapi dia lebih ke 4B. Jadi di sini ini 4B zona Indonesia. Yang aku ingin highlight di sini adalah ketika kalian membuat produk di Indonesia tapi ingin ekspor ke Arab atau ke negara-negara yang punya temperatur climate atau yang punya atau hot yang dry, yang climate-nya itu hot and dry. Berarti kalian itu harus mengujinya ya mengikuti zona 3 ini.
Jadi walaupun kalian produksi di Indonesia, tapi ketika mau ekspor ke negara climatic zone 3 ini, berarti kalian pengujian produknya juga harus seperti itu. Mengikuti itu, bukan malah menguji yang 4B. Itu nggak boleh. Ya. Nah, ini kita skip aja. Untuk uji klinik juga aku akan skip. Ini bisa dibaca dulu sesuai materi, ya. Nah, ini yang penting juga analisis kimia. Di sini tabel ini aku udah sampaikan prinsip dan penggunaannya untuk ini volumetri ya. Ada konvensional dan modern, ada volumetri dan ada yang gravimetri dan sebagainya. Aku udah sampaikan di sini, dibaca dulu. Dan ini merupakan yang analisis dan instrumen. Nah, yang ingin aku sampaikan dari pemilihan metode adalah seperti ini. Jadi kita harus tahu deh kapan kita menggunakan kromatografi dan kapan kita menggunakan dikit lagi Lubis. Jadi kapan kita mau menggunakan Lubis dikit lagi ya, dikit lagi. Kapan kita mau menggunakan kromatografi dan kapan kita mau menggunakan pengujian yang lain. Gitu. Kita harus tahu itu ada pemilihannya. Teman-teman harus tahu sampel teman-teman itu organik atau anorganik, ya. Harus tahu. Kalau sekiranya teman-teman itu punya sampel yang anorganik, ternyata anorganik ini sampelnya. Teman-teman tuh harus tahu golongannya juga. Apakah dia golongan 1A atau golongan 2A dan lain-lain. Nah, kalau ternyata setelah dicek, oh dia tuh salah. Setelah dicek ternyata dia itu golongan, misalnya dia tuh golongan 1A dan golongan 2A. Maka pilihannya ada dua. Bisa pakai spektro ya. Bisa pakai spektrofotometri yang flame. Dan teman-teman bisa pakai AAS atau SSA. Gitu. Tapi kalau ternyata dia golongan lain, maka teman-teman itu bisa menggunakan yang namanya AAS aja. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Kalau sampelnya organik gimana? Kalau sampelnya organik itu, kita harus tahu lagi. Dia itu campuran atau ternyata hanya tunggal. Kalau ternyata dia itu hanya campuran, ternyata campuran ya, kita harus tahu lagi, dia tuh inert atau enggak. Inert enggak? Inert ini maksudnya gini ya, campurannya itu dia inert misalnya, kalau ternyata kita gunakan dia untuk pengujian, dia bisa mengganggu placebo atau mengganggu yang lain. Gitu. Kalau ternyata campurannya semua itu inert bahannya, ya, bahannya inert, ya, bahannya inert, maka biasanya kita pakai UPVs atau bisa pilih kromatografi. Tapi kalau dia tidak inert, kita hanya bisa pakai satu, kromatografi. Nah sekarang kalau dia ternyata tunggal, bukan campuran, ya kita bisa pilih dua, mau pakai UPVs atau pakai kromatografi. Seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Paham Kak gitu ya? Oke, dari aku, nah gitu dong, kan enak ya. Jadi aku tuh ngerasa nggak tidur sendiri gitu ya. Udahnya aku on call dari pabrik, terus nggak ada suara gitu ya. Oke, thank you so much. Sampai